Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sahhalallahu umurana wa umurakum fi dunyana wa dunyakum wa ukhrana wa ukhrakum wa umura ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sairil alam khususatan fi Palestin wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Ada kelompok-kelompok yang merasa sebagai orang-orang yang paling NKRI, tetapi secara tidak sadar justru narasi-narasinya adalah narasi-narasi yang digunakan oleh Belanda untuk memecah belah bangsa sehingga tidak ada kekuatan yang terpadu untuk melawan penjajahan, yaitu narasi pribumi dan non-pribumi. Ini pengetahuan sudah sangat dasar sekali. Anda tinggal searching di Google. Bahwasanya dulu ketika Belanda menjajah, Belanda itu tidak ingin ada persatuan di antara penduduk sehingga mereka dipecah-pecah oleh Belanda menjadi 3 ras atau 3 kelompok. Ini pahit sekali sebetulnya. Kelompok tertinggi adalah ras mereka sendiri, yaitu kelompok Eropa. Yang kedua kelompok menengah, yaitu orang Tionghoa, orang India, orang Timur Tengah. Yang penting pendatang semua. Dan kelompok paling rendah adalah bumi putra, yaitu pribumi atau warga negara asli. Jadi kamu catat, penggunaan istilah pribumi itu dipakai oleh Belanda justru untuk merendahkan kita, memposisikan kita sebagai ras yang paling bawah, sebagai kelompok masyarakat dengan grade paling bawah. Lalu pada tahun 98 ada impres, instruksi presiden ya, sudah tidak boleh lagi instansi pemerintahan atau apapun itu menggunakan istilah pribumi dan non pribumi. Kenapa begitu? Karena justru menggunakan istilah itu adalah memecah belah, membuat diferensi, membuat perbedaan. Ini kan misalnya kita berpikir hanya ingin mengusik para Habib yang orang Yaman, leluhur mereka, sehingga ada istilah imigran Yaman versus pribumi. Lucunya di satu sisi, yang mengaku pribumi ini adalah mengaku juga sebagai Trah Wali Songo. Pertanyaannya, Wali Songo itu pribumi apa bukan? Oh, tapi kan sudah melakukan asimilasi, sudah menikah. Lah, imigran Yaman itu juga menikahnya dengan orang Indonesia, Pak. Justru mayoritas leluhur dari Habib-Habib Balawi yang ada di Indonesia ini, mereka itu sudah bercampur. Dari wajah-wajahnya juga sudah tidak semuanya Arab. Misalnya Habib Rizik itu ibunya orang Betawi, Habib Hanif ibunya juga orang Betawi. Kalau kamu mengatakan Trah Wali Songo itu sudah disebut pribumi karena bercampur, mereka juga bercampur. Apa karena kalau Wali Songo itu kan sudah lama, kalau mereka kan baru? Oh, jangan biasakan buat istilah sendiri. Kalau kamu bicara imigran, maka Wali Songo itu ya imigran, Pak. Mereka itu dari luar. Dan yang membawa Islam ke Indonesia itu ya imigran, Pak. Tidak mungkin Islam itu muncul di Indonesia kalau tidak ada imigran. Tidak mungkin ada Islam di Indonesia ini kalau tidak ada orang yang datang dari luar. Kamu bisa berdalih, tapi ada orang Indonesia yang belajar ke sana. Iya, Pak, dia belajar keluar itu. Ulama-ulama kita berguru keluar itu setelah dia jadi Islam dulu. Dari mana dia kenal Islam? Mesti dari leluhurnya, di mana leluhurnya itu kenal Islam dari orang yang datang. Kalau kamu bicara pribumi terus, maka kita akan menjadi penyembah batu terus. Kenapa? Karena kita tidak akan mengenal Islam kalau tidak dari orang yang datang ke negara kita, datang ke bangsa kita untuk mengajari Islam. Karena Islam datangnya di satu tempat. Coba dibuka cara berpikirnya itu. Apa masih relevan di zaman modern sekarang ini, masih bawa-bawa kesukuan? Sudah saya bilang, dalam kitab Al-Muqaddimah Ibnu Khaldun itu, ketika mengangkat-ngangkat masalah ta'assub al-Qabiliyah, al-Qabiliyah, fanatik kesukuan, itu adalah tradisi orang-orang jahiliyah dulu, di mana selalu diangkat kesukuannya, selalu diangkat rasnya. Kami ini ras orang sini asli, mereka ras pendatang. Bukan hanya membedakan mana ras Jawa, bukan.
Tapi dengan skala perbedaan, di mana yang ditembak selalu masalah rasnya, itu tradisinya orang jahiliyah. Tradisi makhluk primitif yang selalu ngangkat-ngangkat kamu dari suku mana. Sekarang orang sudah berpikir, Pak. Dunia ini sudah menyatu, kompetisi sudah terbuka. Kalau Anda bodoh ya bodoh saja, tidak perlu ngangkat-ngangkat Anda ini siapa. Kalau pintar-pintar saja. Mau pendatang kayak leluhurnya, mau asli orang sini. Kalau jadi pendakwah modalnya ilmu. Bukan narasi ya. Bukan kita kesana kesini memperjuangkan pribumi. Pribumi mana yang Anda perjuangkan? Misalnya tidak suka kepada Ba'alawi. Oh, mereka merasa paling tinggi. Kok bisa tahu perasaan orang gitu loh? Apa kita lihat semuanya Habib di Indonesia itu memandang kiai-kiai itu di bawah mereka, di bawah kaki mereka gitu? Jangan dari komentar 1-2 orang Anda hukumi sama. Ini kan hanya untuk cari gara-gara membenarkan langkah-langkahnya saja. Di satu sisi saya terah ini, terah itu. Kamu bukan, kan begitu kalau dilanjutkan. Artinya setiap orang itu ada ukurannya masing-masing. Sekarang ini sudah nggak musimnya kita ngukur orang dari nasabnya. Kita diukur itu dari kapasitasnya, kemampuannya, keilmuannya, dan juga akhlaknya. Kalau kesana kesini menarasikan kebencian, berbumbu perjuangan membela pribumi, sementara penggunaan pribumi saja itu sudah cacat, sudah tidak boleh dipakai. Karena ini akan mengingatkan kita kepada peristiwa masa lalu di mana kita dianggap sebagai ras paling bawah dengan label pribumi. Ini kok mau diangkat-angkat lagi? Kecuali misalnya antara tenaga kerja asing, TKA. Memang mereka bukan warga Indonesia, Pak. Namanya aja asing. Jadi mengedepankan warga negara Indonesia daripada warga negara asing itu bukan memecah belah. Tetapi karena memang real, warga negara asli lebih berhak kepada bangsa ini. Warga negara asli itu bukan masalah kamu dari ras apa. Selama dia sudah memang punya status sebagai WNI, ya WNI. Persetan dari mana asalnya. Jadi cuma 2 saja pembagiannya. Warga negara asing, warga negara Indonesia. Itu TKA-TKA dari Cina misalnya, kalau sampai menggeser hak-hak tenaga kerja kita, itu masalah. Itu tidak pernah ada yang bicara begitu kelompok-kelompok ini. Yang diobok-obok Habib aja. Saya jadi bingung, ini kok risih sekali dengan masalah yang kaitannya berdakwah. Sampaikan ada narasi itu, sudahlah Habib tidak perlu berdakwah. Loh, aneh-aneh aja ya. Apalagi Habibnya juga ibunya sudah orang sini, neneknya juga sudah orang sini. Ya perkara mereka anak perempuannya tidak dinikahkan dengan orang sekitarnya kan haknya masing-masing, Pak. Ini kan gak ngerti fikih namanya. Kita itu berhak memilih siapa yang layak menjadi menantu kita kalau kita punya anak perempuan. Itu hak dalam syariat, hakul wali namanya. Hakul zaujah, hakul wali. Itu kok kamu persoalkan. Makanya belajar biar tidak mudah terpropaganda narasi-narasi busuk tidak berkelas. Di mana cacat secara ilmu, cacat secara nalar. Orang sedang bicara haknya. Di mana hak ini sah secara fikih, kamu narasikan sebagai rasisme. Sementara kamu sendiri kesana kesini ingin menunjukkan berbeda dengan orang lain. Terah ini, terah itu. Sudah tidak perlu ilmiah menanggapi hal-hal seperti itu. Karena yang ditabrak itu sudah hampir hal-hal sederhana. Kalau dalam bahasa ilmunya itu mafhum bidoruri. Bisa terlacak dengan berpikir yang sangat singkat. Tidak perlu talaah, tidak perlu ittila, tidak perlu istiqra. Cukup berpikir waras sudah tahu ini masalah ini. Udah zaman sekarang masih angkat-angkat pribumi non pribumi, imigran. Padahal nyata-nyata sudah sama-sama warga negara Indonesia. Sok seperti mereka yang berjuang saja gitu. Seperti mereka padahal memang bisa membuktikan kalau bapakmu itu juga berjuang dulu. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu apakah dulu semua warga negara berjuang? Enggak juga ya. Enggak juga ya. Ada yang sembunyi-sembunyi aja gitu. Tiba-tiba ya ikut merdeka saja. Ada yang begitu ya.
Karena masalah dari dulu kan tidak kompak, itu kan selalu menjadi masalah kan. Jadi jangan untuk menjatuhkan orang, untuk menyerang orang, lalu Anda membabi buta sehingga diksi-diksi yang memang untuk memecah belah malah dipakai lagi. Jadi pribumi itu istilah yang menyakitkan, karena itu adalah menjadi simbol kita kelas paling bawah, dan itu dipakai oleh Belanda. Maka dianggap urgen untuk menghapus itu, sehingga ada 98 itu Impres. Anda googling sudah banyak itu ya, tidak perlu cari kitab kalau cuma baca itu ya, bahwa pribumi itu sudah dilarang dipakai. Allahumma hdina sabil. Intinya kita hidup itu banyak yang perlu diperjuangkan. Ngapain sih kita heboh sekali dengan sesuatu yang apa sih urusannya dengan kita gitu loh. Saya sedih sekali kalau orang tidak punya kepentingan apa-apa, nggak ngerti apa-apa, bicara seluas-luasnya, memaki-maki orang, korban dari nonton YouTube. Kayak masalah hidupnya sudah selesai aja gitu ya. Selesaikan masalah hidupnya, upgrade masalah hidupnya sendiri. Abaikan hal-hal yang tidak penting. Allahumma hdina sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.